Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edulwi Siva Putri Setiadi, mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perseroan yang terdiri dari pendirian, transaksi saham, dan dividen. Perseroan. Perseroan merupakan suatu badan hukum dengan dilengkapi persekutuan modal. Jadi, perseroan ini didirikan dengan perjanjian dan juga melakukan usaha dengan suatu modal yang terbagi dalam bentuk saham. Nah, terdapat sekitar 550 perusahaan perseroan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan bentuk usaha perseroan. Kelebihan. Yang pertama di sini ada keberadaan yang terpisah secara hukum. Kemudian umur perusahaan yang panjang, kemudian memperoleh modal dalam jumlah besar, kemudian kepemilikan mudah dipindahkan, dan yang terakhir liabilitas yang terbatas. Kemudian di sini terdapat kekurangan. Yang pertama pemilik terpisah dari manajemen. Kemudian pajak ganda atas dividen, dan yang terakhir biaya regulasi. Kemudian di sini ada karakteristik dari perseroan. Yang pertama, merupakan entitas hukum. Maksudnya, sebagai entitas hukum, perseroan dapat memperoleh, memiliki, dan melepas properti atas namanya sendiri. Yang kedua, liabilitas dan perjanjian. Maksudnya, perseroan dapat memiliki liabilitas dan membuat perjanjian dengan pihak lain. Yang ketiga, menjual. Perseroan dapat menjual bagian kepemilikan. Dan yang terakhir, keempat, dikenakan pajak. Maksudnya, perseroan harus membayar pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diperolehnya. Nah, ini masih menyangkut dengan poin keempat tadi. Penghasilan perseroan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen telah dikenakan pajak. Jadi ya pemegang saham tersebut ya memang tetap harus membayar pajak atas dividen yang mereka terima. Kemudian di sini ada sebutan lain atau istilah dari dividen return ini, yaitu laba yang sudah dikurangi pajak dan laba yang diperoleh dari suatu saham gitu. Jadi intinya si pemegang saham ini menerima dividen yang telah dipotong dengan pajaknya mereka gitu. Seperti itu. Kemudian di sini ada struktur organisasi perseroan di Indonesia. Para pemegang saham mengendalikan perseroan dengan cara memilih dewan direksi. Dewan ini bertemu secara rutin untuk menetapkan kebijakan perusahaan. Nah, dewan direksi juga memilih CEO dan pejabat penting lainnya untuk mengelola masalah harian di perseroan. Di Indonesia, pemegang saham juga memilih dewan komisaris untuk mengawasi dewan direksi. Kemudian di sini juga udah ada gambar dari struktur organisasi perseroannya, yaitu dari atas ada pemegang saham, kemudian ada dewan komisaris, dewan direksi, manajer puncak, kemudian karyawan. Nah, di sini aku udah siapin contoh perseroan Indonesia. Jadi kalau ingin mengetahui perusahaan yang perseroan, di sini di akhirnya itu pasti ada TBK-nya. Itu TBK itu artinya perseroan terbuka. Nih contohnya kayak gini. Oke, lanjut. Di sini ada ekuitas pemegang saham. Sumber-sumber ekuitas pemegang saham. Ini sumbernya itu dari modal disetor, investasi pemegang saham, kemudian saldo laba, kemudian laba yang diinvestasikan kembali, seperti itu. Kemudian contoh bagian ekuitas pemegang saham dari laporan posisi keuangan. Itu ada saham biasa sama saham laba, kemudian ditambah hasilnya total ekuitas pemegang saham. Jumlah modal dasar perseroan disebutkan dalam akta pendirian. Modal ditempatkan dan disetor mengacu pada lembar saham yang diterbitkan kepada para pemegang sahamnya. Sebuah perseroan dapat memperoleh atau membeli kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan. Sisa saham yang beredar dalam kepemilikan para pemegang saham disebut sebagai saham beredar. Nah, ini kesimpulannya pokoknya ada di gambar ini. Jadi dari modal dasar, kemudian modal disetor, dan yang terakhir ada saham beredar. Hak-hak utama yang mengikuti kepemilikan setiap lembar saham. Yang pertama, hak untuk memberikan suara dalam hal-hal yang menyangkut perseroan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan bagian dari laba.
Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan bagian dari aset likuidasi. Selanjutnya, jenis saham. Ini ada dua jenis saham. Yang pertama saham biasa, kemudian juga ada saham preferen. Saham biasa itu merupakan saham yang hanya ada. Jadi, bila hanya ada satu jenis saham yang diterbitkan itu merupakan saham biasa. Nah, saham biasa ini memiliki hak yang setara. Sedangkan saham preferen ini menerbitkan satu jenis saham atau lebih dengan berbagai keistimewaan. Contohnya keistimewaan untuk memperoleh dividen terlebih dahulu. Jadi saham preferen ini memiliki keistimewaan, yaitu dia dapat memperoleh dividen terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian di sini ada penerbitan saham dan ini udah siapin ilustrasinya. Diasumsikan bahwa sebuah perseroan memiliki modal sebesar 10.000 lembar saham preferen dengan nilai pari Rp100.000 dan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp20.000. Separuh dari modal dasar untuk masing-masing jenis saham ditempatkan dan disetor pada nilai pari untuk memperoleh kas. Ayat jurnalnya itu saham preferennya 500 juta, kemudian saham biasanya 1 miliar, kemudian ditambah dan menghasilkan kas ini yang didebit, yaitu 1.500.000.000. Dengan keterangannya menerbitkan saham preferen dan saham biasa pada nilai pari untuk memperoleh kas. Kemudian di sini ada saham premium. Ilustrasinya yaitu diasumsikan bahwa PT Unggul menerbitkan 2.000 lembar saham preferen dengan nilai pari Rp50.000 untuk mendapatkan modal tunai sebesar Rp55.000. Ayat jurnalnya yaitu sini ada saham preferennya 100 juta, kemudian ada premi saham preferen, kemudian ini ada dengan nominal 10 juta dan kasnya yang hasil dari penambahan ini yaitu 110 juta dengan keterangan menerbitkan saham preferen dengan nilai pari Rp50.000 untuk mendapatkan modal tunai Rp55.000. Kemudian di sini ada saham tanpa nilai pari. Ilustrasinya di sini udah aku siapin juga. Diasumsikan sebuah perseroan 9 Januari menerbitkan 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai pari seharga Rp40.000 per saham. Dan pada tanggal 27 Juni menerbitkan 1.000 lembar saham tambahan seharga Rp36.000. Kemudian ayat jurnalnya itu ini yang dari tanggal 9 Januari dulu. Ini ada saham biasanya. Itu hasil dari perkalian antara itu perkalian dari 10.000 dikali dengan ini 10.000 dikali dengan 40.000 ini hasilnya 400 juta. Dengan akunnya yaitu di debit ada kas dan di kredit ada saham biasa. Kemudian keterangannya menerbitkan 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai pari seharga Rp40.000. Kemudian di sini yang tanggal 27 Juni itu kan menerbitkan 1.000 lembar dengan harga per lembarnya itu kan Rp36.000. Ini juga sama, tinggal dikali juga sama. Jadi 36 juta. Akun itu kan sama saham biasa juga. Keterangan juga sama, menerbitkan 1.000 lembar saham biasa tanpa nilai pari seharga Rp36.000. Jadi segini. Lanjut, akuntansi untuk dividen. Saat Dewan Direksi mengumumkan dividen kas, artinya pembagian sejumlah kas perseroan kepada pemegang saham sudah disahkan. Nah, saat Dewan Direksi mengumumkan dividen saham, berarti para direksi mengesahkan pembagian jumlah saham perseroan. Dalam kedua kasus tersebut, pengumuman dividen akan mengurangi saldo laba perseroan. Nah, ini efeknya. Selanjutnya, dividen kas dan dividen saham.
Apa sih bedanya dividen kas dan dividen saham? Dividen kas merupakan dividen dividen tunai merupakan pembagian laba secara tunai oleh perseroan kepada para pemegang saham. Sedangkan dividen saham merupakan pembagian lembar saham kepada para pemegang saham. Itu perbedaannya. Transaksi saham treasury. Itu apa sih? Itu merupakan saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Sebuah perusahaan dapat membeli saham miliknya untuk beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk dijual kembali kepada karyawannya, kemudian untuk diterbitkan kembali sebagai bonus untuk karyawan, dan yang terakhir untuk mendukung nilai pasar saham. Selanjutnya, ini ada pelaporan ekuitas saham. Nah, ini ada contoh gambarnya, bagian ekuitas pemegang saham pada laporan posisi keuangan. Ini kira-kira seperti ini gambarnya. Selanjutnya di sini ada laporan saldo laba. Nih, ini ada laporan saldo labanya kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada laporan ekuitas pemegang saham. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ada 3. Nah, ini juga sama sih kayak tadi, cuman di sini untuk kedai kopi. Di sini ada laporan di posisi keuangannya, kemudian di sini ada laporan saldo labanya, dan yang terakhir ini ada laporan ekuitas pemegang sahamnya. Seperti itu. Analisis dan interpretasi keuangan. Laba per saham. Laba per saham biasa merupakan laba neto per lembar saham biasa yang beredar selama periode tertentu. Perseroan yang sahamnya diperdagangkan di pasar publik harus melaporkan laba per saham pada laporan laba ruginya. Nah, laba per saham dihitung sebagai berikut. Nah, ini udah ada ininya, udah aku siapin. Laba per saham sama dengan laba neto dikurangi dividen saham referen dibagi jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.